Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmana, NIM 2211009 dari Prodi Bisnis Digital kelas malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management atau SCM dan Customer Relationship Management atau CRM. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh rekan saya terkait SCM dan CRM ini cukup lengkap ya, dan cukup memberikan kita pengertian tentang SCM dan CRM. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi apa itu SCM dan apa itu CRM. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manfaat SCM dan CRM di dalam bisnis, kemudian hubungan antara SCM dan CRM, tantangan dan solusi CRM dan SCM, dan kemudian nanti ada studi kasusnya, salah satu studi kasus. Nah, untuk yang pertama yaitu SCM, Supply Chain Management. Jadi apa sih SCM itu? Nah, secara garis besarnya SCM itu adalah sebuah rangkaian, seluruh rangkaian aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Jadi seluruh rangkaiannya mulai dari pengadaan, kemudian produksi, terus sampai distribusi, pengiriman produk ke pelanggan terakhir. Kemudian tujuan dari SCM ini apa sih? Jadi tujuannya itu adalah efisiensi, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu elemen utama SCM. Jadi ada 6 elemen utama SCM. Yang pertama ini sourcing atau pengadaan. Jadi yang pertama itu sebelum ada bahan baku, kita perlu mencari pemasok bahan baku yang sesuai dengan kualitas di perusahaan. Nah, setelah proses sourcing ini, kemudian selanjutnya ada produksi. Nah, di elemen produksi ini mengubah bahan baku menjadi produk jadi sesuai dengan standar kualitas dan efisiensi di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada elemen logistik. Elemen logistik ini seluruh penunjang keberlangsungan pengolahan bahan baku, termasuk transportasi dan distribusi. Yang keempat, elemen manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan ini mengontrol dan memastikan ketersediaan barang yang cukup tanpa kelebihan atau kekurangan. Kemudian yang kelima yaitu elemen distribusi. Di elemen distribusi ini pengiriman produk jadi dari pabrik atau gudang ke tangan pelanggan akhir secara tepat waktu dan efisien. Yang terakhir, yang keenam, yaitu elemen pengelolaan hubungan dengan pemasok. Nah, pengelolaan hubungan dengan pemasok ini juga termasuk hal yang utama dalam SCM. Karena apa? Dengan adanya hubungan yang baik dengan pemasok, perusahaan bisa mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang bisa ditawar sesuai dengan ketersediaan perusahaan, dan juga pengiriman lebih bisa dioptimalkan. Nah, yang selanjutnya adalah Customer Relationship Management. Sesuai dengan namanya ya, manajemen hubungan dengan customer. Jadi apa sih CRM ini? Nah, CRM ini adalah strategi atau sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta memaksimalkan nilai hubungan jangka panjang. Nah, dengan adanya CRM ini,
perusahaan berharap membangun bonding dengan customer sehingga nanti memberikan manfaat dan dampak kepada perusahaan dalam jangka panjang. Nah, fungsi CRM ini ada 4. Yang pertama, pengumpulan data pelanggan. Nah, pengumpulan data pelanggan ini hal dasar yang sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan. Karena dengan adanya data pelanggan ini, perusahaan bisa tahu kebutuhan dan perilaku customer. Yang kedua, analisis kebutuhan pelanggan. Jadi, menyediakan laporan dan analisis perilaku pelanggan serta kinerja penjualan. Yang pertama tadi kan sudah ada pengumpulan data, sehingga data itu bisa diolah dan dianalisis kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, setelah dianalisis, maka perusahaan bisa mengotomasi penjualan dan layanan pelanggan, mengotomatiskan proses penjualan dan prospek hingga penutupan untuk efisiensi. Yang terakhir, ketika sudah melakukan otomatisasi, maka selanjutnya bisa membangun loyalitas pelanggan, membangun hubungan jangka panjang dengan personalisasi dan program loyalitas. Nah, selanjutnya yaitu manfaat SCM dan RCM dalam bisnis. SCM berfokus pada optimalisasi rantai pasok dan efisiensi operasional, sedangkan CRM sendiri berfokus pada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Nah, untuk SCM ini manfaat dalam dunia bisnis itu yang pertama optimasi produksi dan distribusi. Kemudian efisiensi aliran barang dan informasi. Nah, ketika aktivitas dari pengadaan bahan baku sampai pengiriman ke pelanggan terakhir, ketika di manajemen itu bisa mengoptimasi produksi dan distribusi, dan juga bisa mengefisiensi aliran barang dan informasi. Kemudian selanjutnya kerjasama lebih baik dengan pemasok. Di 6 elemen itu, hubungan dengan pemasok itu penting karena ketika kerjasama dibangun dengan baik, maka bisa lebih memberikan bahan baku yang berkualitas, pengiriman lebih efisien. Selanjutnya pengiriman tepat waktu dan berkualitas, karena sudah serangkaian aktivitasnya sudah di manajemen sehingga bisa mengirim tepat waktu dan berkualitas. Pengendalian stok yang efisien. Di manajemen supply chain management ini juga di 6 elemen tadi, yaitu pengelolaan ketersediaan barang sehingga stok itu bisa dikendalikan, tidak akan berlebihan ataupun kekurangan. Kemudian selanjutnya identifikasi dan mitigasi risiko rantai pasok. Untuk arti manajemen sendiri itu kan untuk mengurangi resiko. Jadi manfaat SCM ini di dunia bisnis itu identifikasi dan mitigasi risiko rantai pasoknya. Kemudian yang terakhir, respon cepat terhadap perubahan pasar. Karena sudah termanajemen dan ada data, sehingga respon terhadap permintaan customer itu bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya, manfaat CRM di dalam dunia bisnis. Yang pertama itu hemat biaya akuisisi pelanggan, karena sudah terbentuk bonding dengan customer sehingga customer itu lebih mudah untuk dimintai data. Kemudian ketika data sudah masuk di perusahaan, maka perusahaan bisa melakukan otomasi penjualan, pemasaran, dan layanan. Kemudian selanjutnya koordinasi tim yang lebih baik, karena lebih memahami bagaimana permintaan pelanggan. Kemudian pengalaman pelanggan yang personal dan responsif. Ketika diadakan CRM ini, kemudian customer sudah nyaman dengan pelayanan perusahaan, maka pelanggan akan lebih
responsif, dan tidak akan ragu ketika berkomunikasi secara personal. Kemudian selanjutnya penawaran produk yang lebih relevan. Jadi kita lebih mudah untuk menawarkan sebuah produk dan juga mengurangi churn pelanggan. Kemudian yang terakhir, penyesuaian strategi berdasarkan data pelanggan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika data pelanggan itu sudah masuk ke perusahaan, kemudian dianalisis, itu bisa memunculkan beberapa strategi yang bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, hubungan antara SCM dan RCM. Ada beberapa aspek yang ada hubungannya antara SCM dan CRM. Yang pertama ini fokus utama. Fokus utama dari SCM sendiri yaitu pengelolaan aliran barang dan proses logistik. Sedangkan di CRM-nya pengelolaan hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Sehingga apa sih hubungan keduanya? Nah, SCM ini memastikan produk tersedia, sedangkan CRM memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Jadi CRM kan ada data nih, kebutuhan pelanggan apa saja. Kemudian SCM itu memastikan produk yang dibutuhkan pelanggan itu tersedia. Kemudian yang kedua, aspek tujuan. Aspek tujuan ini untuk SCM meningkatkan efisiensi operasional dan pengiriman produk, sedangkan CRM meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi hubungannya keduanya bekerja sama untuk memastikan pengalaman pelanggan yang baik. Jadi sama-sama mencapai tujuan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik. Yang ketiga, respon terhadap permintaan. Untuk SCM, respon terhadap permintaannya menyediakan produk tepat waktu sesuai permintaan pasar. Sedangkan CRM mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pelanggan. Jadi hubungan keduanya itu, CRM memberi data kebutuhan pelanggan, sedangkan SCM memastikan produk siap. Jadi dengan adanya CRM ini bisa menyodorkan data kebutuhan pelanggan, dan SCM akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan. Untuk SCM berbasis data rantai pasok dan logistik, sedangkan CRM berbasis data perilaku dan preferensi pelanggan. Sehingga hubungan di antara keduanya, data CRM digunakan untuk merencanakan SCM yang lebih responsif terhadap pelanggan. Jadi emang keduanya ada hubungannya ya. CRM itu sangat dibutuhkan bagi SCM agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir, efek pada pelanggan. Untuk SCM, produk yang tepat tersedia di waktu dan tempat yang tepat. Sedangkan CRM, layanan dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Jadi hubungan keduanya ini mengkombinasi SCM yang efektif dan CRM yang kuat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian tantangan SCM dan RCM. Jadi SCM dan RCM ini juga memiliki tantangannya ya. Untuk SCM tantangannya yaitu yang pertama, mengelola banyak pemasok dan lokasi distribusi. Sehingga ini menjadi tantangan ya, sehingga kalau tidak di manajemen maka ini akan menimbulkan suatu masalah. Apalagi pemasok itu kan tidak hanya satu ya. Kenapa kok tidak hanya satu? Karena jaga-jaga ketika pemasok yang satu ini tidak bisa menyediakan bahan baku, sehingga perusahaan masih punya opsi yang lain. Nah, dengan adanya banyaknya pemasok, maka dibutuhkan manajemen. Kemudian yang kedua, menangani perubahan permintaan yang cepat. Dengan adanya manajemen ini, sehingga ketika ada laporan dari CRM, permintaan pelanggan yang banyak, kemudian perubahan yang cepat, jadi
SCM bisa menangani perubahan permintaan yang cepat. Kemudian tantangan selanjutnya meminimalkan biaya operasional. Dengan adanya SCM ini memang bisa meminimalkan biaya operasional. Kemudian selanjutnya mengurangi risiko gangguan dalam rantai pasok. Kemudian integrasi teknologi baru ke dalam sistem yang ada, menciptakan kolaborasi antar departemen. Kemudian yang terakhir, tantangan dalam akurasi data rantai pasok. Kemudian tantangan customer relationship management. Yang pertama, mengelola saluran komunikasi dan data pelanggan. Nah, kalau saluran komunikasi ini tidak jelas, maka hal ini akan menjadi suatu masalah, karena saluran komunikasi ini juga penting agar jelas jalurnya kemana, dan juga data pelanggan. Kemudian menghadapi perubahan preferensi pelanggan. Terus mengelola biaya akuisisi dan retensi pelanggan. Kemudian mengurangi resiko churn pelanggan. Memanfaatkan data pelanggan dengan teknologi analitik. Nah, ini memang sebuah perusahaan itu harus terus melakukan pembaruan ya, khususnya dalam hal teknologi, sehingga lebih mempermudah dan mengefisiensi. Kemudian selanjutnya mengkoordinasikan upaya penjualan dan layanan. Kemudian memelihara data pelanggan yang akurat. Tadi ada lumayan banyak ya tantangan baik SCM maupun CRM. Nah, solusi dari tantangan SCM dan CRM tadi, untuk SCM itu bisa mengimplementasikan teknologi ERP untuk transparansi, visibilitas, dan otomatisasi rantai pasok, sehingga lebih mempermudah dalam pemantauan seluruh rangkaian aktivitas yang ada, sehingga bisa lebih responsif, real time, dan bisa mengurangi resiko yang ada. Kemudian solusi untuk customer relationship management itu bisa penggunaan AI dan big data untuk analisis prediktif dan personalisasi interaksi dengan pelanggan. Nah, ini ada salah satu studi kasus penerapan SCM dan CRM agar kita bisa lebih memahami penerapan SCM dan CRM. Nah, kita ambil studi kasus yaitu Shopee. Nah, di Shopee ini apa aja sih penerapan SCM dan penerapan CRM, sehingga Shopee bisa berjalan sedemikian rupa sampai saat ini. Nah, di Shopee penerapan SCM-nya itu ada pengelolaan persediaan. Jadi di Shopee emang ini ya, pengelolaan persediaannya itu sudah oke. Jadi untuk para seller itu bisa lebih mudah untuk pengelolaan persediaan, apakah masih tersedia atau tinggal berapa. Jadi tidak ada kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian yang kedua, logistik dan distribusi. Nah, ini juga Shopee sudah bekerja sama dengan beberapa jasa pengiriman ya, sehingga mempermudah proses dalam belanja menggunakan Shopee. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan penjual. Jadi di Shopee ini sudah banyak juga seller-seller yang berjualan di Shopee. Kemudian penerapan CRM. Nah, penerapan CRM di Shopee ini yang pertama ada pengumpulan data pelanggan. Nah, untuk seller itu di Shopee udah otomatis ada analisis pelanggan. Jadi seller itu bisa dengan mudah menganalisis pelanggan maupun di dalam konteks pembelian produk itu sudah otomatis dari Shopee. Kemudian yang kedua, personalisasi pengalaman belanja. Di Shopee juga sudah disediakan fitur
untuk para customer itu memberikan review tentang barang yang sudah dibeli. Kemudian yang ketiga, program loyalitas. Program loyalitas ini juga disediakan oleh Shopee seperti member ya. Jadi setiap orang yang belanja di Shopee itu ada membernya sendiri, ada yang member gold, ada yang member platinum, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa ketentuan, ada beberapa yang bisa didapatkan di masing-masing member. Tentunya di masing-masing member itu akan berbeda ya program loyalitas yang didapatkan. Sehingga ketika Shopee menerapkan SCM dan CRM di dalamnya, maka akan menghasilkan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya logistik, serta peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Integrasi kedua sistem ini berkontribusi pada pertumbuhan penjualan dan memperkuat posisi Shopee di pasar e-commerce. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.